Selamat malam, perkenalkan nama saya Kevin Immanuel. Saya kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 11 Samarinda. Di mana pada video kali ini saya akan membahas materi tentang teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang dapat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Yang pertama, menyusun teks prosedur ada 4, yaitu A. Mengonstruksikan informasi dalam teks prosedur. Yang B. Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Yang keempat itu mengembangkan teks prosedur. Oke, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memahami isi bacaan yaitu 1. Pilih buku yang kita sukai. Yang kedua, carilah tempat yang nyaman untuk membaca, dalam artian tempat yang tidak ada yang bisa mengganggu kita. Yang ketiga, bertanyalah tentang hal-hal yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulang bacaan karena itu akan mengganggu kecepatan membacamu. Yang kelima, mendiskusikan buku yang akan dibaca kepada guru atau teman. Yang keenam, simpulkan hal yang didapat setelah membaca buku satu bab. Yang ketujuh, catat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nah, jadi tahapan-tahapan ini disebut dengan teks prosedur. Oke, yang B, yang kedua yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang pertama itu mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Yang kedua, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan prosedur dalam melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Yang pertama yaitu mengungkapkan kembali struktur teks. Yang kedua, mengungkapkan kembali unsur kebahasan teks prosedur. Teks prosedur dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang pertama, tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang diperlukan. Oke. Terus yang ketiga itu penegasan ulang. Penegasan ulang berupa manfaat apabila petunjuk itu dijalankan dengan baik. Jadi struktur teks prosedur tadi ada 3 ya. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah atau petunjuk, yang ketiga merupakan penegasan ulang atau penutup. Pada umumnya, teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah, kata kerja imperatif yang diakhiri oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Oke, kita akan saya akan memberikan contohnya seperti bentuk dasar. Kata dasar pasti, imbuhan partikelnya kan. Jadi bentukan kata itu pastikan. Jadi imbuhan partikelnya itu kan. Jadi dari pasti kan. Jadi bentukan katanya merupakan pastikan. Terus tunjuk, bentukan katanya tunjukkan. Nah, imbuhannya merupakan kan. Terus cerita. Terus bentukan katanya itu ceritakan. Dan imbuhan atau partikelnya itu merupakan kan. Oke, itu contoh yang saya berikan. Terus tadi kita lanjut yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambah. Dan yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Oke. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada 5, yaitu kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, yang ketiga kata teknis, yang keempat konjungsi penjumlahan, dan yang kelima itu deskripsi alat. Oke. Yang D, mengembangkan teks prosedur
Menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Yang pertama yaitu mengertikan kata-kata sulit. Kata-kata yang dianggap sulit dapat kamu temukan maknanya melalui kamus. Arti kata yang berdasarkan kamus disebut dengan makna leksikal. Arti kata yang berdasarkan konteks kalimat disebut dengan makna struktural. Oke. Jadi saya akan memberikan satu contoh. Katanya itu klasifikasi. Klasifikasi dalam makna leksikal yaitu satu, pendidikan khusus untuk memperoleh suatu kalian. Yang kedua, kalian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan dan sebagainya. Yang ketiga, tingkatan. Yang keempat, pembatasan. Nah, klasifikasi menurut makna strukturalnya adalah kalian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu memaknai maksud teks secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum beserta langkah yang akan dilakukan dalam suatu teks prosedur. Oke, kita lanjut. Struktur teks prosedur dibentuk oleh tujuan, langkah-langkah, dan penegasan kembali. Sementara itu, kaidah teks prosedur dibangun oleh kalimat-kalimat perintah seperti kata kerja imperatif 1. Nah, terkadang pula konjungsi-konjungsi bersifat penambahan atau kronologis, penggunaan kata-kata teknis, dan yang lainnya. Dalam menyunting sebuah teks prosedur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kebenaran isi strukturnya, kaidah kalimat, ataupun penggunaan ejaan atau tanda baca. Tanda baca itu seperti koma, titik. Ya. Oke, jadi kita akan lanjut lagi materinya lagi. Kita tadi belum membahas ciri-ciri teks prosedur ya. Jadi kita sekarang akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Oke. 1. Ciri-ciri teks prosedur. 1. Berisikan langkah-langkah. Yang kedua itu disusun secara informatif. Yang ketiga dijelaskan secara perinci. 4. Bersifat objektif. 5. Kalimat jelas, logis, dan singkat. Dan yang keenam menggunakan syarat atau pilihan. Oke. Itu merupakan ciri-ciri teks prosedur. Sekarang jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses bekerja atau instruksi secara manual. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Oke. Selanjutnya, teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks prosedur yang akan dijelaskan dalam teks prosedur, pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan dan prosedur. Oke. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam merancang teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Terus yang kedua mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah. Dan yang keempat menyusun teks prosedur secara utuh. Oke. Habis itu kita akan langsung ke langkah-langkah. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dapat memperhatikan isi, struktur, dan kebahasan teks. 1. Langkah-langkahnya mengintervisasi macam-macam kegiatan yang pernah kita lakukan atau kegiatan yang dapat kita lakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Ini sangat penting sekali ya dalam membuat teks prosedur. Yang ketiga, membuat kerangka dalam topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami. Jadi kita harus membuat kerangkanya dengan berurutan, dengan rapi ya. Jadi kita membuat kerangka sistematis itu jangan acak-acakan. Jadi harus beruntun dari atas sampai bawah. Itu yang disebut sistematika kerangka. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Kita mengumpulkan bahan-bahan atau informasi yang kita dapatkan untuk menyusun suatu teks prosedur. Yang keenam, yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang logis. Oke. Setelah membuat langkah-langkah, mungkin dalam teks prosedur kita mungkin ada yang salah. Jadi ada langkah-langkah untuk merevisi teks prosedur. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat. Jadi kita membaca kalimat demi kalimat.
yaitu untuk membuat kita mengetahui mana ada mungkin kalimat-kalimat yang salah. Terus yang kedua, memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Jadi kita menemukan kesalahan dalam teks. Jadi kata yang kita temui itu salah, itu kita ganti dengan kalimat yang benar. Oke, yang ketiga, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang keempat itu memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu. Jadi kalimat yang tidak jelas, yang tidak padu itu kita buang saja. Dan menempatkan paragraf atau pada urutan yang tepat atau tidak, atau menambah paragraf yang runtut. Oke. Sekian dari saya penjelasan teks prosedur. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam.